Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau lihat wajah-wajahnya nih di bulan Syawal kayak bayi baru keluar dari perut ibunya. Mukanya bersih dari dosa ya. Yang wajah-wajah pampir ada juga sih. Ya. Yang gondoruo ada juga. Baik, hadirin wal hadirat. Ada 3 golongan manusia di bulan Syawal. Nah, ini kita di antara 3 golongan ini mana yang termasuk? Karena memang ya, inna iblisa yasihu fi kulli aidin. Sungguh setan iblis itu dia berteriak, nangis, geraung. Geraung apa? Teriak kenceng fi kulli idin, setiap di hari Id. Pastama ahluhu, maka berkumpul saudara-saudaranya iblis tuh. Encang-encingnya, pamannya, pakdenya kumpul. Kemudian nanya, Malladzi abdaqaka ya iblis? Apa sih yang menyebabkan engkau hari ini menangis wahai iblis? Ya. Inna nuksira, kami yang, kalau bahasa kita ini, kita dah yang kepret. Apa nih yang menyebabkan Tuhan? Ya Sayyidana, wahai Tuhan kami. Malladzi abghadaka, yang bikin kamu hari ini marah, murka, geraung-geraung kayak gini apa tuh? Maka kata iblis, faqala iblis, maka iblis berkata, la syai', bukan apa-apa, illa ghafarallahu li hadhil ummah fi hadhil yaum, kecuali hari ini masuk bulan Syawal, 1 Syawal kemarin Allah sudah ampuni dosa-dosa umat ini. Makanya saya bilang tadi ada yang kayak bayi bersinar ya, nggak ada dosanya. Kenapa ya? Karena kemarin bahasa Nabi ibarat orang yang bekerja, maka awal bulan dia menerima gajinya. Syawal umat Nabi Muhammad menerima gajinya. Ini ibu-ibu kayak ngerumpi. Oh, udah Herlinonya masih di sini, tenang aja udah. Ya. Kemudian apa nih yang harus kami lakukan, kata bala tentara saudara-saudaranya iblis ini. Kata mereka, ya, al-an ya, fa'asgilhum bil lazzah wasyahwat wasyurbil khamri hatta yubghiduhumullah. Kata iblis, sekarang kamu bikin tuh yang tadi umat Nabi Muhammad diampunin dosa-dosanya, mereka kayak baru kayak bayi itu, bikin goda mereka bisahwat, dengan sahwat mereka, bil lazat, dengan senang-senang poya-poya, wasyurbil khamri, dan minuman keras. Dulu dia libur tuh ya, Ramadan nggak kelabing, sekarang Syawal bikin dia kelabing lagi, dibikin suruh minum minuman keras, hatta yubghiduhumullah, sampai Allah murka lagi sama mereka. Nih Pak, makanya kadang-kadang nih ya, ada 3 golongan. Siapa aja tuh? Yang pertama, orang yang dia istiqomah. Dulu orang-orang Pak yang kalau yang istiqomah
apalagi para wali, ya. Syekh Jalani Abdul Qadir pernah ditanya, Tuan, mata Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan, Tuan? Kata Syekh Jalani Abdul Qadir, lana walakum. Buat kami, buat kamu. Ya. Immalana, kata Syekh Jalani Abdul Qadir itu, immalana buat kami kullal lailah Lailatul Qadar. Setiap malam adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa? Nah, orang-orang para waliullah tuh kalau malam ngisi malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah. Nah, makanya hari ini ada orang yang masih istiqomah, ya, sholat malam ya tetap, ya Ramadan memang lebih membara, lebih rajin. Syawal tetap. Ada orang yang dulu Ramadan baca Quran, masuk Syawal tetap baca Quran. Dulu Ramadan rajin sholat subuh berjamaah, emang udah kebiasaan. Masuk Syawal tetap sholat subuh berjamaah. Ini orang yang golongan yang pertama, dia istiqomah. Ya, istiqomah. Bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Ya kan? Istiqomah, kontinu, mudawamah. Apa kelebihan orang istiqomah, Pak? Asik, Pak. Ya kan? Makanya kita nih, Pak, nih, umur udah segini, rambut udah putih, jangan minta rezeki mulu. Duit mulu, ya Allah. Pulus, ya Allah. Man laisa lahu pulus fahuwa mampus, ya kan? Duit. Nih. Ini kita ini udah umurnya nih minta, ya Allah kasih dong kelezatan sholat, ya Allah, gitu. Ya Allah kasih dong kelezatan baca Quran, kasih dong kelezatan hadir di majelis zikir, di majelis ilmu. Makam kita dari situ, Pak. Gitu kan. Jangan masuk minta duit mulu. Nah, makanya orang-orang istiqomah itu di dalam Al-Quran Allah singgung. Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Sungguhnya orang-orang. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang berkata Allah adalah Tuhanku. Summa istaqamu. Istiqomah. Lagi enak kayak enggak enak tetap ibadah. Sakit kayak enggak sakit. Bad mood kayak good mood tetap ibadah. Kan ada orang kalau lagi seneng, ya, begitu dikasih ujian, ya Allah, hidup begini banget ya Allah, lupa gitu. Atau ada yang sebaliknya juga, dikasih ujian baru ingat Allah, dikasih sakit baru ingat ya Allah. Model-model kita sih emang kayaknya itu kalau dikasih sakit baru gitu. Ya. Udah sakit ya Allah, Allah boleh disebut ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Lagi banyak duit aja dah, boro-boro nyebut Allah. Gimana coy? Puncak lah. Aduh, ya. Mana coy? Mangga besar lah. Wah, Allah. Carry. Bukan orang sini. Kampung saya kalau sini insya Allah nggak ada ya. Nah, ya, orang yang istiqomah itu, nih Pak manfaatnya nih. Ya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ini enaknya nih Pak. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا. Jadi kita nih Pak, masing-masing kita ada malaikat yang jagain kita. Kalau dalam bahasa hadis, ada orang rajin ngaji. Kemudian nggak ngaji gara-gara kesibukan dia atau kesakitnya dia. Itu ada malaikat yatiru alal ardi muter. Kata Allah, wahai para malaikatku, sungguhnya hambaku tidak bisa hadir di majlis-majlis yang biasa ia hadir karena kesibukannya yang ia tidak bisa tinggalkan, maka bantu urusannya, permudah urusannya. Andai dia sakit, bapak biasa hadir di majelis ilmu, ibu biasa hadir di majelis ilmu, kemudian karena sakit, kata Allah, wahai para malaikatku, tulis hambaku sebagaimana ia aku ambil nikmatnya. Hari ini ia terbujur kaku sakit, gak bisa kemana-mana, tulis sebagaimana dia sehat, biasa rajin hadir di majelis ilmu, tulis seakan-akan ia pun hadir dalam keadaan sehat. Oh, Masya Allah. Itu enaknya orang yang istiqomah. Ya kan?
alla takhafu wa la tahzanu, kata malaikat, kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Nah, ini Pak, ulama menafsirkan sampai ketika nanti orang mau meninggal dunia, itu malaikat datang ngabarin kayak gitu tuh. Nah, kapan kita belajar kitab Tabiul Ghafil itu tentang perjalanan dari ruh diambil, next ya. Itu Pak malaikat datang ngabarin itu. Alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan sedih. Kita lagi ketakutan nih Pak. Ada orang yang nolong kita, enak gak tuh? Datang malaikat Israil ya. Kalau orang baik ya. Makanya tuh Pak kalau dalam riwayat Pak begitu kita meninggal dunia, biasanya di malaikat ruh itu, malaikat Israel itu ambil yang pertama kali dari kaki kita, ambil kaki, naik ke dengkul, dengkul naik ke perut. Makanya kalau orang dulu banyak juga yang pinter tuh kan, begitu dipegang kakinya udah dingin nih, dah bacain Quran aja dah. Gitu kan. Ada orang nanya, Ustaz, orang emang Quran buat orang yang meninggal gitu kan? Oh, itu memang ada suara musik. Emang Pak gini, kenapa kok guru-guru kita ngajarin kalau lakinu alamotikum itu ada dua, ada orang lagi sekarat atau orang yang sudah meninggal dunia suruh baca lakin, lakin itu bisa juga Iqra Yasin, ada juga orang baca Yasin dah gitu kan. Ini Pak, kalau Bapak dikasih lihat pergolakan manusia saat itu ketika sedang sakaratul maut itu godaan setan, masya Allah tuh Pak, nggak pengen Bapak husnul khotimah dari kanan kiri, kadang bahkan mereka eh, merubah wujudnya jadi ibu kita, jadi bapak kita. Haus, saat itu kata Nabi orang ke sakaratul maut tuh haus, walaupun dikasih minum air satu laut nggak bakal hilang. Dibawain tuh air dingin, kayak bapak nih lagi haus banget nih, dibawain es marjan lagi, masya Allah, dalamnya ada buahnya, wah enak banget. Terus kemudian dia mau nggak katanya, mau, tapi kamu jangan nyembah Allah. Itu digodain tuh Pak. Maka kenapa suruh orang sebelah kita suruh baca Quran biar malaikat rahmat turun tuh Pak. Itu. Dia turun. Kalau di dalam kitab Sirul Asrar tuh sekitar 77 setannya. Nah kalau kita ibu yang baca Yasin banyak ya kan, masya Allah gitu kan, kita lawan tuh. Nah makanya begitu disuruh Bu Pak, ya kan, nyebut Pak gitu kan, itu kan godaan banyak tuh. Tapi kalau auranya banyak orang soleh lagi baca Quran, itu memudahkan perjalanan itu Pak. Nah orang nggak pernah nyebut, Pak nyebut Pak, but, bukan itu. La ilah. Kadang-kadang mungkin disuruh nyebut yang disebut nama istrinya, ya kan. Yanti, Yanti bukan sebut, ya kan. La ilah. Makanya orang NU tuh cakep tuh kalau orang NU dikit-dikit tahlilan, dikit-dikit tahlilan, wah latihan tuh, ya kan. Qadlu zikri fa'alam anahu la ilaha illallah la illallah la. Udah mantap banget tuh ya la ilallah la ilallah. Sampai pulas la ilallah gitu. Nah, itu latihan tuh. Nah, itu digodanya tuh, Pak. Ya. Makanya kalau dia udah nyebut sekali nih, Pak, udah ngomong begini nih. La ilaha illallah. Udah, Pak. Diem. Jangan diajarin lagi. Walaupun meninggalnya 3, 4, 7 jam lagi, biarin. Jadi ini kalimat terakhirnya dia. Gitu kan. Jangan diajak ngomong lagi. Wah, guru saya pesenin tuh. Udah kalau udah ngomong la ilallah udah stop, jangan diajarin lagi. Ini kan kata Nabi, man qala la ilaha illallah akhiral hayat dahul jannah. Barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilallah di akhir hayatnya dahul jannah. Aku garansi dia masuk surga. Karena berat ini Pak pertarungan, gitu kan. Maka kalau udah nyebut udah jangan lupa diomongin. Oh, udah tenang aja dah, perlu jangan pikirin anak-anak lu, udah gue yang ngurusin dah. Iya, nah iya terakhirin dah, ya kan. Jadi kalau udah la ilallah udah mantap. Nah, ketika itu ya, ketika sedang itu naik nih, paling puncak yang paling sakit di gor-gor begitu mau keluar. Di sini puncak yang paling sakit.
ya kan? Saya pernah ngadepin tuh orang sakaratul maut tuh Pak, kayaknya sakit banget kayaknya gitu. Kayaknya ditarik ulur, tarik ulur, tarik ulur. Emang orangnya jarang, rada tapi demen ke masjid. Gitu. Ngaji apalagi, tarik. Lama lagi gitu kan. Kan ada orang yang ngorok sekali, sep, udah ada gitu. Terus ngorok nggak, udah gampang. Enak tuh. Gitu. Apalagi Bapak lihat ada tandanya itu air di atas dahi keluar. Itu kata Nabi, bisyarah orang yang meninggal husnul khotimah, kalau meninggal itu ada air di atas dahi. Padahal nggak ada yang ngasih air gitu. Kalau orang Betawi bilang air wudhunya keluar tuh. Gitu. Itu tanda tuh insya Allah. Gitu ya. Nah, begitu diambil di situ loh tuh Pak. Sebelum diambil ke gorgoronya itu Pak, dia bisa senyum, dia bisa, nah tergantung filmnya gitu kan. Nah, itu saat itu ada malaikat-malaikat yang kalau orang-orang baik itu alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, jangan sedih. Wah, apa yang enak endingnya ayat ini bilang Pak, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan engkau mendapat kabar gembira dari Allah dengan surga yang telah Allah siapkan untukmu. Amin. Mudah-mudahan kita semua ketika meninggal diberikan kabar gembira itu. Amin. Allah amin. Ya. Ini orang-orang yang istiqomah tuh Pak. Enaknya ya dapat selalu pertolongan Allah ya. Terusin Bapak yang biasa sholat on time tepat waktu, terusin Ibu yang biasa tepat waktu ya. Nah, yang biasa baca Quran terusin. Ini orang yang pertama, golongan yang dia istiqomah. Yang kedua, orang yang rajin di Ramadan, begitu selesai syawal, selesai ibadahnya. Ada nggak yang gitu? Ini kembali setelan pabrik. Begitu lagi. Ramadan mah ya Allah, azan ditungguin, apalagi maghrib ya Allah. Begitu syawal buru-buru, azan mah azan. Ya, setelan pabrik. Nah ini memang tadi tuh Pak. Hadis yang di awal, setan nggak pengen kita kembali fitrah. Makanya ada juga itu Pak yang nangis-nangis juga gitu kan. Puasa enggak, gitu ya. Nah ini yang kedua, dia rada-rada masuk lagi tuh. Kalau kemarin kita sudah bahas nafsu tuh, nafsu lawamah ya. Dia dosa, dia tobat, STMJ gitu ya. Nah ini masih gitu, seperti itu. Karena godaan setannya kanan kiri, main sama orang baik dia baik, main sama orang salah dia salah lagi. Nah, yang ketiga, yang paling bahaya itu orang yang Ramadan puasa enggak, ngaji enggak, tadarus enggak, tarawih enggak, sawal tambah lagi, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang banyak fenomena gitu Pak. Orang mah kalau kalah puasa 1, 2 pantas Pak. Ini kalah 30. Enggak pindah agama sekalian. Kalah 30. Ya Allah. Begitu takbiran Idul Fitri paling depan nangis sudah. Pakai baju lebaran, cakepan dia sama kita kan ya Allah. Lu ngapa kata malaikat, lu ngapa nangis? Ampunan kagak, puasa kagak, tarawih kagak, la ilaha illallah, nangis kenceng banget kan. Ini yang bahaya nih Pak ya. Ini yang bahaya, puasa enggak, ngaji enggak, dan ini saya katakan orang-orang yang begini modelnya, sholat enggak, puasa enggak, ngaji enggak pernah, kemungkinan besarnya kalau dia enggak tobat meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Tadi tuh meninggalnya susah berhari-hari ya, kedet sama malaikat Israel, tarik ulur sakit gitu. Kamal al-Turki ya. Gimana itu? Kuburannya nggak diterima bumi, ya kan? Akhirnya di beton, di atas bumi di beton. Tapi udah di beton gitu, aromanya, ya. Maka orang kalau pernah ke sana tuh ziarah dikasih parfum dulu di depan pintu, supaya apa? Supaya nggak begitu berasa bau busuknya.
Tapi tetap begitu masuk tuh aromanya tetap ada, ya, nggak diterima. Ya. Salah satu pemimpin yang zolim, azan nggak boleh bahasa Arab di zaman Kemal Turki itu, ya. Mantan presiden Turki nggak boleh pakai jilbab. Wah, masya Allah, zolimnya luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita, nah maka minimal nih Pak, kita kalau habis sholat tuh, habis ba'diyah sebelum berangkat, minta sama Allah doanya gini. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bisa ya? Coba bareng-bareng. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Minta tuh Pak 3 kali habis sholat, Bapak Ibu minta. Jangan bosan-bosan. Begitu Bapak baca, Ibu baca, kita nggak pernah tahu bulan kapan, di hari apa, ketika Bapak minta sama Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Kata Allah, wahai malaikatku, tulis hambaku keinginannya. Dia ingin meninggal husnul khatimah, tulis dia menjadi orang-orang yang insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Saat itu Pak, kita nggak pernah tahu kapan doa kita ditulis dan diijabah. Kalau itu udah dapat Pak, oh aman udah. Ya. Kalau Allah udah garisin husnul khotimah, insya Allah tinggal nunggu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita yang hadir Bapak Ibu, Allah wafatkan kita semua husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, kenapa tuh? Surah al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saja hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.